kan tadi sangat rendah ya, itu keunggulannya, sisi keunggulannya. Terus yang kedua itu sinyal output presisi dan bersih, dan terakhir itu rangkaian sederhana dan stabil. Dan untuk kelemahannya itu efisiensi sangat rendah, sekitar 25 atau 30%. Terus itu ada lagi boros daya karena transistor selalu aktif, sehingga menghasilkan panas tinggi ya. Nah, untuk penguat kelas B itu transistornya itu hanya aktif selama 180 derajat dari siklus sinyal, hanya 1,5 gelombang. Nah, bias transistornya itu diatur tepat pada cutoff, jadi harus hanya mengalir saat sinyalnya masuk gitu. Biasanya itu digunakan 2 transistor dalam konfigurasi post-pole namanya itu, satu untuk positif, satu untuk negatif. Nah, keunggulannya itu efisiensi lebih tinggi sekitar 60 derajat. 60% maksudnya. Terus yang kedua itu hemat daya atau panas lebih rendah gitu. Terus yang terakhir itu cocok untuk penguat akhir atau output amplifiernya itu. Terus kelemahannya itu terdapat historic crossover saat sinyal berpindah dari positif ke negatif atau sebaliknya gitulah. Tidak ideal untuk sinyal audio berkualitas tinggi. Dan untuk penguat kelas A B-nya itu kombinasi kelas A dan B-nya itu transistor aktif selama lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat gitu. Jadi biar transistornya itu sedikit di atas cutoff namanya itu. Jadi tetap konduksi maksudnya sedikit saat tidak ada sinyalnya. Nah, keunggulannya itu efisiensi baik 50 sampai 70%. History covernya itu berkurang drastis. Terus suara jernihnya itu lebih hemat daripada kelas A. Yang tadi kan kelas A itu aktif ya selama dari 180 derajat ya. Nah, kelemahannya itu rangkaian lebih kompleks, terus masih menghasilkan panas meski tidak sebanyak kelas A ya. Terus penguat kelas C-nya itu transistornya itu aktif selama kurang dari 180 derajat dari siklus inputnya. Jadi sinyal keluaran sangat terpotong, tetapi itu bisa diperbaiki sih menggunakan rangkaian resonansi atau yang dimaksud LCT. Nah, hanya digunakan untuk sinyal frekuensi tinggi atau RF gitu. Dan untuk keunggulannya itu sangat efisien, ideal untuk pemancar radio, ukuran dan kebutuhan pendingin kecil. Dan kelemahannya itu distorsi sangat tinggi, tetapi itu tidak bisa digunakan untuk audio, hanya cocok untuk aplikasi dengan resonansi frekuensi tertentu gitu.